Tuan barangkali menanya, kenapa orang laki-laki kadang-kadang berani membayar uang belian yang begitu mahal? Amboy, uang yang dibayarnya itu tidak terbuang percuma. Sebab satu kali ia buang uang, satu kali ia beli orang perempuan, satu kali ia payah atau meringis, seumur hidup ia boleh senang-senang goyang kaki saja. Perempuan nanti bekerja keras mencari makan buat dia. Uang mengoli, uang jeumane, uang jujur, uang antaran, uang belis. Semuanya membawa laba. Yang payah dan meringis nanti bukan yang membeli, tetapi yang dibeli jua adanya. Sungguh benarlah perkataan Bebel, perempuan adalah budak belian. Budak belian dibeli dengan emas. Sudah mengetahui kita sekarang apakah sifat hakikat matriarkat dan patriarkat itu. Sekarang baiklah saya meninjau lebih dalam ekses-eksesnya, kelewat batasannya patriarkat itu. Kita harus membuat perbedaan antara patriarkat yang melewati batas dan patriarkat yang tidak melewati batas. Patriarkat yang tersebut belakangan ini, yakni patriarkat yang sekedar hanya untuk menetapkan hukum turunan dan hukum waris saja, memang sudah sesuai dengan syarat-syarat kesuburan masyarakat. Ia adalah tiang besarnya Somah, soko gurunya Somah. Revolusi sosial, dari hukum peribuan ke hukum perbapaan, adalah satu revolusi yang progresif. Demikian pula agama Islam dan agama Kristen tidak menentang patriarkat yang demikian ini, tetapi malahan menetapkan benarnya patriarkat yang demikian ini. Tetapi patriarkat melalui batas, ia mengekses, ia menjadi stelsel penindasan perempuan, ia menjadi stelsel yang merampas segala hak-hak perempuan, yang memindahkan hak-hak itu ke dalam tangan laki-laki saja sebagai monopoli. Di bawah ini saya hendak memberi beberapa contoh yang amat menyedihkan. Lebih dahulu, marilah kita dengan singkat meninjau kedudukan patriarkat berhubung dengan agama. Sudah berulang-ulang saya katakan bahwa agama yang murni, yakni agama sebagai yang dianjurkan oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad sendiri, tidak berisi penindasan kepada perempuan. Nabi Isa dan Nabi Muhammad malahan bermaksud mengkoreksi ekses-ekses patriarkat yang pada waktu mereka bekerja sebagai Nabi Allah sedang mengamuk di negeri mereka dan di negeri-negeri lain. Di negeri Nabi Isa pada waktu itu adalah berlaku dua macam kultur. Kultur Yahudi yang memang kultur asli di situ dan kultur Helenia Romawi, yakni kulturnya kaum yang pada waktu itu menjajah negeri Yahudi. Kedudukan kaum perempuan di masyarakat Yahudi paling tepat dapat saya gambarkan dengan mengutip perkataan-perkataan yang diucapkan oleh orang Yahudi laki-laki di dalam sembahyangnya tiap-tiap pagi. Terpujilah Tuhan Rabbul Alamin yang telah membuat aku tidak perempuan. Dan orang perempuan Yahudi bersembahyang, terpujilah Tuhan Rabbul Alamin bahwa ia membuat aku menurut kehendaknya. Dan kedudukan kaum perempuan di masyarakat Helenia Romawi telah saya gambarkan di muka dengan memberitahu kepada pembaca bahwa perkataan famulus atau keluarga adalah bermakna budak, hamba, abdi. Plato mengucapkan terima kasih kepada dewa-dewa buat 8 macam berkat yang dewa-dewa itu karuniakan kepadanya. Yang pertama adalah 8 berkat itu ialah bahwa ia dilahirkan di dunia sebagai orang merdeka dan tidak sebagai budak belian. Dan yang kedua ialah bahwa ia dilahirkan sebagai laki-laki dan tidak sebagai perempuan. Dan di muka pun sudah saya katakan bahwa di negeri Helenia atau Yunani, perempuan disebutkan oikurema yang bermakna benda pengatur rumah tangga. Demikianlah keadaan perempuan di negerinya Nabi Isa. Maka datanglah Nabi besar ini mengkoreksi ekses-ekses patriarkat itu. Dengan tegas dinyatakannya bahwa bagi Tuhan samalah laki-laki dan perempuan. Bahkan inilah yang menjadi sebab
bahwa di zaman-zaman daripada agama Kristen itu, kaum perempuanlah yang paling giat mengikutinya dan paling giat membelanya. Merekalah yang dengan mulut tersenyum menjalani siksaan-siksaan yang dilakukan kepadanya oleh musuh agama Kristen. Dibakar hidup-hidup, dirobek-robek tubuhnya oleh singa, diseret mati oleh sapi-sapi jantan sebagai diceritakan oleh Saint Guy Vices di dalam bukunya Quo Vadis yang termasyhur. Di waktu itu masyarakat Nasrani sangat menghargakan dan menghormat kepada perempuan. Tetapi di zaman kemudian daripada itu, derajat mereka diturunkan lagi. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang merendahkan kaum perempuan. Ini dapat dibuktikan dari kitab Perjanjian Baru. Misalnya ucapan bahwa orang laki-laki adalah gambar dan kemasuran Tuhan. Orang perempuan adalah kemasuran orang laki-laki, adalah ucapan dari zaman kemudian daripada Nabi Isa. Perempuan hanya kemasuran saja dari orang laki-laki, gambar dari orang laki-laki pun tidak. August Bebel mengejek ucapan ini dengan kata, "Das, tiap-tiap orang laki-laki tolol atau bajingan sekalipun boleh menganggap dirinya lebih tinggi daripada perempuan yang bagaimana cakap dan mulianya juga." Di dalam praktek, sayang sekali keadaan memang begitu sampai sekarang. Di dunia Islam pun begitu. Sebelum Nabi Muhammad dinubuahkan menjadi nabi, Arab jahiliyah berpesta raya di dalam ekses-ekses patriarkat dengan cara yang mendirikan bulu. Di negeri-negeri lain perempuan sekedar dibendakan dan dibudakkan. Tetapi di Arab jahiliyah ia sering dianggap sebagai sampah yang mengotorkan. Anak perempuan dibuang, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Maka datanglah pemimpin besar Muhammad memerangi ekses-ekses patriarkat itu. Tetapi beberapa waktu sesudah Muhammad mangkat, datanglah lagi penindasan dan penghinaan. Sampai zaman sekarang, belum lenyap sama sekali pembudakan dan penindasan itu di beberapa daerah umat Islam, baik di barat maupun di timur, di Afrika maupun di Sentral Asia, dan dunia yang bukan Kristen dan bukan Islam. Keadaan setali tiga uang. Ekses-ekses patriarkat masih belum terhapus sama sekali. Ya, soal perempuan memang belum selesai, jauh daripada selesai. Ada negeri-negeri yang walaupun sudah berkemajuan tinggi, di situ ekses-ekses patriarkat masih mengamuk dengan cara yang mengerikan hati. Jepang. Ada negeri-negeri yang di situ tadinya ekses-ekses patriarkat luar biasa hebatnya, tetapi oleh karena negara dengan ulet dan saksama memberantasnya, kini sudah banyak kurangnya, meskipun belum lenyap sama sekali, seperti Rusia Timur. Di negeri-negeri yang di situ sudah banyak perbaikan nasib perempuan, tetapi masih ada soal retak atau sekhur, seperti yang saya ceritakan di muka tadi, seperti di Eropa dan Amerika. Dan ada pula negeri-negeri yang di situ keadaan perempuan masih saja seperti beberapa ribu tahun yang lalu, tatkala Nabi Ibrahim berjalan di padang pasir, seperti di Hadramaut dalam Tibet dan lain seterusnya. Maukah membaca satu contoh ekses patriarkat di negeri yang sudah berteknik tinggi?